Saya atas nama pembina dan atas nama umum, mohon maaf pada ibu-ibu apabila kita hilap dalam pergaulan di YPBWI serta dalam menjalankan tugas apabila ada hal-hal yang tidak dapat kami jalani dengan baik. Tentunya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di awal bulan Syawal ini dalam kiprahnya YPBWI ditutup berkegiatan dalam menjalankan tugas-tugas dalam syiar Islam via pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Pertemuan hari ini kita semua diundang oleh pengurus pusat untuk membahas berbagai hal yang tentunya untuk dijalankan oleh kita semua, terutama oleh ibu-ibu pengurus perwakilan dan cabang yang merupakan kepanjangan tangan pengurus pusat dan garda terdepan dari YPWI di seluruh Indonesia. Ibu-ibu salihah, saya akan selalu mengikatkan bahwa YPBWI yang merupakan yayasan sosial dan dakwah dan merupakan yayasan umat yang berasas Islam dalam situasi sekarang ini sangat besar peranannya. Tentunya kita semua sebagai pemimpin yayasan ini harus baik dalam berkolaborasi dan berkomunikasi dengan guru-guru dan tentunya dengan masyarakat. Kita harus punya wawasan yang luas sesuai dengan kiprah kita di tugas kita masing-masing. Tahun sekarang dan tahun depan adalah tahun yang sangat penting karenanya dalam menjalankan tugas kita di posisi kita masing-masing, apakah sebagai organ yayasan, sebagai pembina, pengawas, pengurus pusat, pengurus perwakilan, pengurus cabang, juga dengan para guru-guru di lapangan harus kompak dengan sesama teman, yaitu saling berbagi dalam kelebihan dan saling membantu dalam kekurangan, sehingga menjadi sebuah tim yang kompak dan solid. Kita harus saling menghargai, lalu kita berpikir positif, berdisiplin, kreatif, komunikatif, bekerjasama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ibu-ibu, kita sebagai ibu rumah tangga juga harus selalu siap dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Janganlah merasa terbebani dengan urusan-urusan pekerjaan yang ibu-ibu emban di YPB ini. Apalagi juga ibu-ibu ada yang bekerja di tempat kerjanya. Yang penting, semua kita kerjakan dengan ikhlas. Kita niatkan yang kita lakukan ini adalah semuanya untuk ibadah. Dan aktivitas yang dia jalani ini semoga diterima Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah kita sebagai amal saleh kita di dunia. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armilah untuk sepatah kata, dua patah kata yang menyejukkan bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah semangat ya Bu Armilah. Ibu sehat-sehat ya Bu. Amin, amin. Ya. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Ibu pengawas untuk memberikan sepatah dua kata buat kita semua kepada Ibu Dr. Anda Hajah Israwiyah Arif MPD. Kami silahkan. Suaranya belum dibuka, Bu Is. Oh ya, alhamdulillah. Bisa didengar? Sudah, Bu, sudah. Sangat dengar, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya ke mute lagi, Bu Is. Dimut, Bun. Bu Is kepencet kayaknya, Bu Is. Sudah, Bu. Sudah. Udah. Udah. Oke. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu pengurus di seluruh Indonesia, pengurus Yayasan Pendidikan Bakti seluruh Indonesia, adakah di antara ibu-ibu yang hari ini hadir, pengawas yang hadir dari Surabaya? Mungkin Bu Mu ada enggak, Bu Harni? Atau pengurus inti aja, pengurus Yayasan Pendidikan Bakti perwakilan? Pengawasnya enggak diajak ya? Sudah di-share, Bu. Kayaknya belum ada yang join, Bu Is. Gitu ya? Hadir, Bu, hadir. Hadir, alhamdulillah. Saya kangen sama Bu Mu soalnya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersilaturahim lewat udara atau secara online ini, sehingga kita semuanya walaupun hanya melalui online atau Zoom, kita bisa silaturahim sesuai dengan apa yang kita niatkan atau kita rencanakan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di kemudian hari akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, ini dalam rangka silaturahim atau kata orang ini adalah halal bihalal dan juga sekalian rapat, maka kami mewakili Bu Latifah, Ibu Rubaiyah yang kebetulan memang sedang berhalangan. Bu Latifah sakit, Bu Rubaiyah juga ada kegiatan lain, jadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Kurang lagi pidato. Bapak. Sudah mati juga. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bun. Alhamdulillah bisa hadir sehat semuanya. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah pada kita sekalian. Amin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami mungkin hanya menyapa tetapi tidak ikut membahas atau menyampaikan pembahasan dari program pengawas, karena suatu saat nanti kami juga akan mengundang ibu-ibu pengawas, khusus pengawas, untuk membicarakan, karena ini program baru yang belum pernah dahulunya diaktifkan. Sudah ada tetapi belum diaktifkan. Sekarang kita mencoba untuk mengaktifkan peran pengawas, sehingga pengawas itu tidak hanya biasanya hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi saat ini kita mencoba untuk mengoptimalkan kerja yang sehingga selain pengurus ada pengawas dan pembina. Nah, apa beberapa tugas pengawas yang sedang kita godok, mudah-mudahan tidak lama nanti akan kita bicarakan bersama. Jadi bukan kami mau menentukan begini begitu, tetapi kami akan mengajak ibu-ibu pengawas di perwakilan, yaitu untuk ngerembuk ini semuanya apa yang mesti harus kita laksanakan, dan saat ini memang sangat penting
pendidikan harus diutamakan, yaitu terutama pendidikan yang menyangkut masalah karakter, masalah lain-lainnya, begitulah yang yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, maka kami mengharapkan pengawas itu diharapkan bisa aktif berperan dengan program yayasan, ya, tidak menyaingi, tetapi dimohon bisa berdampingan dengan pengurus serta mendukungnya dan mengingatkan pengurus dalam melaksanakan program kerjanya. Jadi pengawas itu istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan organisasi YPBWI yang mana semua akan dioptimalkan. Ini lagi sedang berusaha demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kesempatan atau bisa melaksanakannya. Dan diharapkan ibu-ibu pengawas ini bisa bahu-membahu atau saling mensupport, baik itu pengurus dan sinergi antara pengurus, pengawas, dan pembina. Kalau di perwakilan tidak ada pembina, tetapi pengawas dan pengurus itu saling support itu untuk memajukan pendidikan yang digeluti, yang sedang kita kerjakan semuanya di lingkungan Yayasan Pendidikan Bakti. Kemudian kami juga mengharapkan ibu-ibu pengurus, ibu-ibu pengawas mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pengurus dan memberikan masukan, sehingga ada kontribusinya. Jadi pengawas tidak hanya kayak yang dulu-dulu, ya pengawas itu tadi sebagai pelengkap penderita, tapi benar-benar bisa dioptimalkan, yaitu dengan memberikan masukan-masukan kepada pengurus yang berkegiatan gitu. Ada pengurus yang tidak berkegiatan kemungkinan, tetapi saya yakin itu bukan di Yayasan Pendidikan Bakti. Kemudian juga memberikan perhatian kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah terutama guru-guru, itu tolong diperhatikan betul, baik kesejahteraannya maupun keaktifannya. Kemungkinan ada yang sedang sakit, kemungkinan ada yang kekurangan logistik dan lain-lainnya. Mohon Ibu juga memberikan perhatian terhadap yang demikian. Kepada ibu-ibu pengawas juga, yaitu selain memperhatikan para pendidik dan tenaga pendidikan, maka juga kerjasama dari semua stakeholder yang ada dalam yayasan perwakilan tersebut. Ibu-ibu sekalian, kegiatan ini memang sudah agak lama ya, kayaknya memang baru kita bisa membicarakan beberapa langkah yang mungkin pengurus yang akan nanti menyampaikan. Kami mengucapkan selamat kepada pengurus, mudah-mudahan sukses, dan kami mohon maaf sekali lagi karena ketidaklengkapan semuanya. Saya kira demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isrowiyah yang sudah menyampaikan pesan-pesan dari ibu-ibu pengawas kita. Ibu pengawas kita di PB Pusat ada 3 ibu-ibu, ada Ibu Latifah sebagai ketua, Ibu Isrowiyah, dan Ibu Rubayah. Sepertinya Ibu Rubayah sudah hadir, Bu. Baiklah, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu sosialisasi kebijakan-kebijakan dari YPBWI Pusat.
Kepada Ibu Ketua Umum YPBWI, Ibu Dr. Anda Siti Noviah, kami silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat iman, sehingga pagi ini dengan kondisi yang macam beragam, kita bisa bersua dalam kondisi online. Pengennya memang offline ya, beberapa kali kita juga mendiskusikan di pengurus, kapan ya kita bisa rapat kerja yaitu ya. Tapi dengan banyaknya keterbatasan ya memang ada waktunya kita akan bersama-sama, maka dari itu sebelum kita offline bertemu, ini kita menjelaskan dulu melalui online, insya Allah kita akan atur waktunya bertatap muka langsung. Dan marilah juga kita panjatkan, kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau kita terus ada dalam keterang benderang dalam cahaya Islam. Moga-moga kita termasuk umatnya dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini adalah pembina, Ibu Ketua Pembina Bu Armila. Di pembina ada beberapa, yaitu mantan Ketua Umum juga Bu Gri, kebetulan tidak ada, dan kemudian juga Bu Marfuah sebagai Ketua Wanita Islam, ada 3 ya pembina, lalu ada pengawas, juga mantan-mantan ketua, ya tadi disebutin Bu Israwiyah, kemudian Bu Latifah, dan Bu Rubaya. Bu Rubaya sebenarnya juga kandidat ketua umum itu, cuma beliau pintar gitu ya, berhalangan. Enggak. Lalu saya ucapkan juga selamat bergabung pada semua ketua perwakilan. Ada dari paling timur Bu Harni dengan beberapa pengurusnya, ada Bu Nurul teman saya itu ya. Ada beberapa lagi yaitu juga dari Jogja ya. Kemudian Bu Jogja tadi nuhun siapa Bu? Bu Ninin. Bu Ninin, kemudian Bu Ita Jawa Tengah, kayak gitu. Dari Jawa Barat ada Gari Garut ya gitu. Kemudian Lampung Bu Romlah. Terus kemudian Riau, alhamdulillah Riau siapa ini ya Bu yang hadir? Bu Raja atau Mbak Elga ya? Diganti kemudian beberapa cabang. Yang dari timur juga ada Bu Vivin, dari NTB, dari NTB, Bali. Masya Allah ya, yaitu Bali timur lagi ya ternyata. Nyebutin dari NTB, alhamdulillah hadir juga, insya Allah. Satu lagi dari Kalsel juga hadir Bu Rajiha. Oh iya ya, Kalsel siapa Bu? Bu Rajiha. Bu Raji, oh iya ya, oke Bu Rajiha ya, alhamdulillah. Insya Allah kita dipersatukan di dalam ukhuwah, dalam kesatuan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Semampang bulan Syawal kami keluarga pengurus pengurus YPB mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Moga-moga kita akan dipertemukan di Ramadan tahun depan. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan dan kesalahan, dan kita moga-moga juga menjadi satu keluarga yang terus-menerus memperjuangkan Islam. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan pada pagi hari ini, gitu ya, ini adalah forum pertama kami untuk menjelaskan setelah beberapa kali pertemuan juga melalui online tentang administrasi yayasan yang terpusat.
Jadi meskipun belum rapi, setidaknya kita ada move forward atau maju ke depan dalam merapikan administrasi yayasan ini. Nah, untuk itu kami akan menjelaskan beberapa hal lagi supaya berkaitan dengan administrasi ini kita makin jelas dan bagaimana konsekuensi-konsekuensi terhadap administrasi kelembagaan yang terpusat. Izinkan saya share itu ya paparannya. Iya, pagi ini ibu-ibu, insya Allah kita nggak lama gitu ya, biar enak juga. Setidaknya saya menjawab sebagai ketua umum, mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih keuntungan menjadi yayasan yang terpusat gitu. Karena memang kita bukan hanya YPP yang di pusat yang memiliki lembaga sekolah, tapi juga perwakilan dan juga ada kemudian bahkan cabang-cabang kayak gitu. Ini adalah kayak gitu ya, administrasi terpusat yang dilakukan oleh yayasan, yang kemudian dikerjakan oleh pengurus pusat. Pendaftaran kelembagaan yayasan melalui OSS, online single submission kayak gitu ya. Ini OSS ini yaitu ya, dan kemudian kita mendapatkan pengesahan yang Kemenkumham gitu ya. Lalu yang kedua, setelah masuk di dalam OSS, kita juga perlu verifikasi dan validasi yayasan melalui Kemendikbud, itu ya. Melalui verval yayasan ini kita akan mendapatkan NIB, nomor induk perusahanya kayak gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita akan melakukan perekaman PTK kayak gitu ya. Sebenarnya yang atas dulu ya, pendataan NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan kayak gitu. Lalu kemudian perekaman PTK ini supaya bisa masuk apa namanya ke kedinasan kayak gitu. Yang keempat, sorry, yang kelima adalah kemudian laporan pajak SPT tahunan. Untuk berkaitan dengan keuangan, ini hanya spoiler dulu ya. Kita nggak bahas secara rinci bagaimana sih supaya laporan pajak itu sebagai yayasan yang terpusat itu kita bisa rapi dan bisa eh, tuntas hanya dengan satu laporan yang terpusat gitu. Jadi ini hanya spoiler. Tapi setidaknya sebagai yayasan yang terpusat, kita akan dapat 5 hal yang tidak perlu dilakukan oleh perwakilan maupun cabang-cabang, cukup dilakukan oleh pusat sehingga teman-teman terbantu secara administrasi, tidak perlu mengurus atau mencari operator ya gitu. Cukup semua ini bisa dilakukan oleh operator yayasan pusat itu. Dan sejauh ini semua hal ini sudah kita lakukan gitu. Barangkali ibu bunda-bunda, ibu-ibu semua yang ada di sini, yang hadir di sini, ada yang belum dipahami dari 5 hal yang sifatnya administrasi terpusat ini, monggo juga silakan langsung raise hand ya atau bertanya gitu. Nah, saya lanjutkan ya ibu-ibu kayak gitu karena kemarin kita sudah sangat heboh karena berkali-kali yayasannya atau sekolahnya ternyata belum terverval gitu. Maka kemudian NI nomor induk yayasannya kayak gitu belum ada itu. NIY-nya belum ada kayak gitu kan. Nah, itu sehingga ketika NIY-nya belum dapat maka dia juga tidak bisa perekaman PTK apalagi kemudian mendapatkan NUPTK. Itu kemarin insya Allah sudah mulai terapikan itu. Ini 5 hal ya Ibu-ibu administrasi terpusat yang kemudian dilakukan oleh kami dan insya Allah SPT pajak tahunan pun tahun 2023 yang berakhir ya
masa pelaporannya itu terakhir tanggal 30 kemarin ya gitu ya. Kita sudah lakukan laporan ya gitu di tanggal 16 April ya gitu sudah selesai sehingga lebih tenang terhadap teman-teman jika kayak gitu nih itu nomor pokoknya nomor pajaknya itu memang menginduk dari nomor pajak yayasan pusat kayak gitu. Ini nanti khusus ya kalau yang berkaitan keuangan sehingga semuanya udah beres nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bahkan nomor 5 pun sudah selesai di tahun ini. Ini ibu-ibu untuk secara teknis ya gitu, bagaimana sih perekaman PTK ini dilakukan ya semuanya kontak melalui operator yayasan dan sudah ada grup apa namanya operator yayasan dan kemudian operator sekolah untuk mengisi Google Form karena memang perekaman PTK pendidik dan tenaga kependidikan itu betul-betul harus detail datanya. Nah, juga saya sampaikan ya gitu berkaitan karena perekaman PTK yang terjadi ini beberapa ada yang mandek atau idle karena belum di-approve, belum datanya lengkap, belum macam-macam kayak gitu. Untuk perekaman PTK ini peran daripada yayasan di perwakilan atau yayasan di cabang ini sangat penting. Kenapa? Ada yang bersuara Bu Ina? Mungkin di mute ya. Oh iya. Ya. Perekaman PTK ini sangat penting dan sangat tergantung dari yayasan di masing-masing kayak gitu. Karena ya gitu ya, sekarang ini kan untuk PTK itu ada syarat-syarat di kedinasan, gitu ya. Jadi PTK dan UPTK itu hal yang berbeda kayak gitu karena NUPTK kan nomor khusus ya, dapat nomor induk khusus kayak gitu. Dan ya gitu biasanya yaitu ini setelah PTK akan dapat NUPTK-nya. Nah, untuk mendapatkan untuk kemudian diajukan gitu, diajukan PTK-nya terekam secara kedinasan pertama masuk dulu di apa namanya di pusat kayak gitu ya di Verval Yayasan Pusat Verval PTK Pusat lalu nanti ketika sudah di-approve oleh pusat lalu kemudian akan diambil atau di-approve oleh Dinas Pendidikan setempat. Untuk meng-approve ini gitu ada dua hal. Biasanya kalau Dinas Pendidikannya nggak rewel, nggak rese, itu langsung bisa di-approve. Selama misalnya jumlah siswanya, kemudian kebutuhan gurunya itu memenuhi, yang penting perekaman PTK itu selesai. Nah, baru ketika kemudian mengajukan NUPTK ini biasanya dinas yang relatif rewel. Kenapa? Karena NUPTK itu akan berhubungan juga akan dapatkan sertifikasi dan sebagainya, yaitu dinas agak rewel dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing, yaitu contohnya harus sarjana apa PAUD kayak gitu ya. Terus ada juga sarjana bidang-bidang pengembangan PAUD, contohnya seni, gitu, itu masih bisa mendapatkan. Terus kemudian guru yang dengan background sarjana BP, ya, BP itu masih bisa kayak gitu. Dan kemudian olahraga juga masih bisa dapat NUPTK. Karena setelah NUPTK itu step ahead-nya selanjutnya adalah mendapatkan sertifikasi. Dengan sertifikasi itu mendapatkan tunjangan bulanan selama yang bersangkutan menjadi guru. Begitu. Bisa tahukah ibu-ibu di sini sebagai pengurus itu berapa sih guru-gurunya yang sudah mendapatkan sertifikasinya ya gitu ya. Nah, dari setelah PNUPTK ya gitu, ini juga sama persis juga dengan PTK yaitu diverifikasi dulu dari yayasan pusat, terus kemudian di-approve oleh
apa namanya, dinas pendidikan setempat kayak gitu. Dan setelah itu akan dapatkan nomornya, nomor NUPTK-nya. Ini yang NPTK ya. Nah, yang NIB. NIB ini Bu, kayak gitu, akan dengan adanya OSS yang terbaru, kayak gitu, maka setiap sekolah di dalam OSS akan dicantumkan nama sekolahnya masing-masing. Eh, saya sebentar deh. Yang baru terakhir yang mengajukan NIB siapa ya? Di Rembang, dari mana? Rembang. Rembang. Ya. Oke. Jadi Rembang itu termasuk baru kayak gitu. Nah, untuk itu seperti itu. Jadi itu harus dimasukkan di OSS. Terus kemudian akan dimasukkan datanya oleh operator yayasan, maka akan dapat kayak gitu ya, nomor induk yayasannya di kedinasan masing-masing kalau di OSS-nya nama sekolahnya dicantumkan kayak gitu. Nanti akan saya contohkan ya bentuk NIB masing-masing sekolah. Masih banyak yang memang belum masuk ya, Pak Sarif ya. Beberapa sekolah itu masih banyak yang belum masuk di OSS kita. Yang sudah pasti yang kelihatan adalah eh, mungkin Pak Sarif ingat persis ya, yang pasti STAI, YPB di DKI semua ada, kemudian di Sumatera Barat juga ada kayak gitu, tapi masih banyak yang belum masuk di dalam NIB. Nah, kenapa ini nggak terlalu jadi persoalan? Karena kebetulan untuk pengurusan izin operasional sekolah-sekolah yang lama itu karena sudah dapat nomor apa namanya izin ya operasional kayak gitu. Biasanya kalau untuk ngelanjutin nggak terlalu rewel, tapi kalau itu sekolah baru atau ada guru baru, nah itu pasti nanti akan bermasalah gitu karena akan ditanya NIB-nya kayak gitu ya, dan setelah itu juga akan ditanyakan NPWP-nya, nomor pokok yayasan kayak gitu ya. Ya, itu hal-hal yang terjadi yang saat ini selalu kita lakukan selama menjadi lembaga yang terpusat dan administrasi yayasan ini suka tidak suka memang menjadi tanggung jawab pengurus pusat dan kemudian kita melakukan pelayanan untuk semua yayasan yang ada di bawah dan ini menjadi kewajiban karena sekarang dinas Kemendikbud sudah tidak bisa lagi mencantumkan sekolah tanpa data-data administrasi yang lengkap. Ini menjadi keniscayaan gitu untuk teman-teman semua yang sudah punya sekolah ya gitu untuk merapikan administrasinya itu. Inilah kita akan ketemu secara offline langsung kayak gitu. Tapi sebelum offline kami sampaikan dulu online-nya biar kemudian eh, ibu-ibu semuanya punya pandangan, punya gambaran nanti ketika kita ketemu itu gimana sih kayak gitu ya. Itulah ibu-ibu kaitannya dengan administrasi empat hal yang menjadi kewajiban secara kedinasan kependidikan. Kalau yang kaitannya dengan keuangan, ini nanti juga forumnya tersendiri, ya gitu. Kenapa? Karena kemarin juga ada yang bertanya, yaitu ada yang bukan bertanya ya, ada persoalan ya gitu. Tiba-tiba dapat surat cinta dari dinas pajak tidak melapor PPH gitu. PPH pribadi gitu. Jadi pajak penghasilan yaitu. Bu, ini kita dapat ini gitu, dapat surat dari pajak. Iya, ini surat yang berkaitan dengan pajak penghasilan pribadi. Yang itu memang harus dilaporkan masing-masing kayak gitu. Oh, bukannya yang biasanya tiap tahun nggak ada hubungannya. Nah, tiap tahun pasti akan ditanyakan bukan ke perwakilan atau kemudian ke cabang-cabang kayak gitu. Nah,
suka atau tidak suka, sebagai lembaga formal, lembaga yang kemudian berbadan hukum, hal-hal seperti ini nanti akan kita ikutin, kita harus penuhi, dan kita harus tahu. Nah, bunda-bunda semua kayak gitu ya, karena kita juga semuanya pada eh, apa eh, kita seusia-usia orla itu apa ya? Orang lanjut usia, enggak sih, orang yang masih muda ya, kayak gitu ya. Seringkali kita kegagap-gagap dengan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, saya selaku ketua umum tidak jemu-jemunya untuk merimain, untuk menjelaskan terkait administrasi yayasan yang terpusat ini. Terus selalu ada pertanyaan karena juga ada beberapa apa namanya sekolah atau perwakilan yang ngerasa, Bu, gimana ya kalau kami misalnya tidak perlu ikut pusat kayak gitu. Ini juga sangat bisa kita lakukan karena kan konsekuensi-konsekuensi terhadap kepengurusan yayasan yang terpusat itu kan ada plus dan minusnya. Plusnya kita nggak pusing ngurusin ini, minusnya adalah ya tentu ada kewajiban-kewajiban yang kemudian harus kita penuhi. Karena ya tadi gitu ya, ada hal layanan yang diberikan, maka juga harus ada konsekuensi. Selama ini kita belum bisa melakukan banyak reminder, mengingatkan, walaupun di dalam pada saat mohon suara ya. Meskipun saat kemudian kita selalu rapat kerja nasional itu ya, itu selalu keputusan tentang kewajiban-kewajiban lembaga yang kemudian di bawah menginduk daripada YPB itu ada. Tapi itu belum pernah bisa kita lakukan karena kembali lagi ada yang ngerasa ya saya kan nggak dapat apa-apa dari YPB, kenapa saya harus melakukan kewajiban-kewajiban. Padahal dari dulu pun setidaknya dari administrasi perizinan lembaga itu pasti pusat yang melakukan. Makanya akte yayasan itu pasti semua baik cabang maupun perwakilan itu punya karena terkait dengan perizinannya yang esensi dulu. Nah, karena sudah dapat ya dari sisi Kemenkumhamnya gitu, dan kemudian sekolah sudah jalan, ya sudah dianggap selesai. Tapi dengan kondisi-kondisi saat ini yang selalu setiap tahun perlu update, perlu verifikasi, perlu kemudian dimonitor, mau suka atau tidak suka, maka kita punya hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya menyampaikan ini sebagai bahan diskusi dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan. Kira-kira bisa paham sampai di sini, Ibu-ibu? Kalau ada yang mau komentar atau bertanya, bisa raise hand dan kemudian bisa menulis di chat ya. Oke, saya lanjutkan. Inilah kemudian pengaturan yayasan yang terpusat, gitu, yang sudah ditetapkan pada saat Rapernas. Pertama, kewajiban membeli satu setel seragam siswa baru hanya satu dari 5 hari belajar. Maka 4 hari belajar atau 4 seragam lainnya itu kita berikan keleluasaan untuk sekolah dan yayasannya mencari atau kemudian mengatur sendiri. Itu tetapi satu setel seragam siswa barunya, dan itu adalah apa namanya seragam yang dibuat oleh pusat kayak gitu. Saat ini yang saya apresiasi yang kemudian selalu mengorder beberapa hal ini ya. Jadi selain kemudian satu setel seragam,
kain batik kepengurusan, yaitu ya, untuk yang bisa digunakan untuk guru dan pengurus, ijazah dan rapot ini apa namanya selalu dilakukan, selalu diorder. Ya, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Sumatera Barat itu ya, yang jumlahnya luar biasa ya gitu. Kemudian Ponorogo, nah ini Ponorogo walaupun bukan perwakilan kayak gitu, tapi cabang selalu rutin. Kemudian perwakilan apa namanya Bali kayak gitu. Lampung kayak gitu. Lampung adalah rapot ya dan ijazah yaitu, tapi belum yang lainnya yaitu. Lampung Lalu baju batik sudah juga, Bu. baju batik ya, siap Batik kayak anak. gitu. Mm-mm. Ini, nah untuk itu juga ya gitu. Kita berharap ada sebenarnya untuk membayar iuran siswa per tahun itu yang diputuskan di dalam Rakernas itu adalah Rp1.000 per siswa. Cuma saya bertanya-tanya Rp1.000 per tahun per siswa itu gimana ya menggunakannya ya? Kayak gitu karena tentu saja tidak memungkinkan untuk menghandle. Kalaupun kayak gitu, yang kita harapkan kayak gitu adalah 10.000 per siswa per tahun. Yaitu kalau jika dirasa ini menjadi penyulit, setidaknya untuk siswa baru yang masuk di dalam uang pangkal kayak gitu. Jadi ini sih harapan kita untuk dipenuhi oleh seluruh perwakilan cabang kayak gitu dan kemudian perwakilan dan cabang sorry, dan kemudian juga melaporkan keuangan. Ini penting juga karena sejak saat ini yang kita buat untuk laporan SPT badan tahunan itu adalah menghitung perkiraan dari jumlah siswa gitu dan menghitung perkiraan SPP per siswa dan kemudian juga menghitung perkiraan guru sebagai biaya itu yang ada di yang menggunakan NPWP pusat kayak gitu. Jadi yang namanya mengira-ngira itu, memperkirakan, itu kan nggak mudah. Kalau seandainya diverifikasi akan jadi penyulit. Berbeda kalau benar-benar laporan itu sudah masuk. Yang perlu saya tekankan ibu-ibu, selama menurut kita sebagai yayasan, sesungguhnya sekolah atau yayasan itu dilindungi undang-undang jika ternyata di dalam laporannya laporan tahunan itu ada surplus atau ada sisa lebih usaha, itu tidak terkena pajak, itu dilindungi undang-undang sehingga harapan kami ibu-ibu nggak usah khawatir ketika melaporkan keuangan itu sebenar-benar faktual, bukan kemudian yang penting nol, salah sekali. Kalau yayasan kayak gitu dilindungi oleh undang-undang untuk tidak dikenakan pajak terhadap sisa lebih usaha. Itu. Makanya untuk yayasan itu bukan rugi atau laba, tapi sifatnya surplus atau sisa usaha kayak gitu ya. Bahasa bahasa keuangannya itu. Oleh karena itu akan lebih enak ketika melaporkan keuangan itu berdasarkan angka yang real, akan jauh lebih mudah untuk kemudian ibu-ibu melaporkan secara faktual ada sisa lebihnya pun berapa dan berapa pengeluarannya. Jangan kemudian yang penting dinolkan. Itu salah ya itu. Jadi kalau ada lebih ya dilaporkan lebih nggak apa-apa. Tinggal nanti kami yang di pusat melakukan pelaporan secara terpusat atau secara tunggal gitu untuk bisa menghitung berapa sih sebenarnya sisa lebihnya dan karena dijamin oleh undang-undang maka tidak perlu takut. Jadi untuk tahun 2023 ya laporan SPT Badan tahun 2023 ya yang dilakukan lapornya di April kemarin di tahun ini sorry itu saya sudah berani untuk mencantumkan sisa lebihnya karena memang nggak mungkin
apa namanya, secara kelembagaan kita itu nggak ada lebihnya itu. Eh, Kecuali dipaksakan nol gitu. Jadi nggak usah ketakut itu. Karena itu ketika saya laporkan memang oh kira-kira kalau satu sekolah ada untungnya segini kira dengan NPWP yang ada ya gitu itu perkiraan adalah untungnya seperti ini. Cuma itu perkiraan bukan sekedar pakai ilmu nujum ya atau ilmu gaib ya gitu, tapi betul-betul karena berdasarkan analisa dan kebiasaan selama memang saya sebagai pendidik dan manajer sekolah kayak gitu. Untuk itu ya relatif berani untuk menghitung, memperkirakan sesuai mendekati realisasi. Cuma ya harapan kami ibu-ibu tidak perlu takut untuk melakukan laporan dan paling telat seharusnya setiap tahun itu adalah Januari setelah tahun berjalan. Jadi kalau untuk laporan 2024 nanti kayak gitu ya, itu kan pasti laporan keuangannya dari Januari sampai Desember biasanya tuntas itu di Januari. Nah, ketika Januari dikirim ke pusat, kita masih ada waktu Februari untuk mengolah dan setidaknya paling telat ya Maret itu sudah bisa lapor. Kalau di terakhir-terakhir khawatirnya kan kena denda ya. Kalau terlambat lapor itu kena denda gitu. Tapi kalau nggak terlambat ya nggak masalah. Itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan tentang kewajiban-kewajiban kita yang di perwakilan dan kemudian di cabang terhadap yayasan pusat. Maka itu kita bisa diskusiin ini kapan yang belum mulai ini kita beri waktu begitu. Kapan kemudian kita tegas kalau ternyata sudah tidak mau, ya sudah mulai dari sekarang supaya berkaitan dengan administrasi, ya tadi akte, begitu ya, akte yayasan, itu NIB-nya, kemudian NUPTK-nya, PTK-nya, bahkan juga kemudian pelaporan keuangan, itu bisa kita lepas. Ibu-ibu bisa mencari operator yayasan sendiri, mengganti nama yayasan sendiri, dan sebagainya, kayak gitu. Sehingga ya tadi semuanya bisa mempermudah kedua belah pihak dan kemudian kita juga sama-sama nyaman kayak gitu ya terhadap pengelolaan kelembagaan ini. Kira-kira demikian Bu Inel yang perlu saya jelasin kayak gitu terhadap administrasi yayasan. Saya kembalikan kepada Bu Inel. Terima Iya, kasih. terima kasih kembali Bu Vivin. Demikianlah ibu-ibu semuanya, kita sudah dengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Ketua Umum kita, Ibu Dr. Anda Siti Nurfiah atau Bu Vivin. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan untuk sesi ini kita buka untuk yang mau bertanya, diskusi, atau sharing, silahkan ibu-ibu kita tunggu. Sebaiknya langsung aja ya Bu Vivin ya, langsung ngomong. Silakan raise hand. Ya. Silakan ibu-ibu, ini juga sudah hadir dari Maluku Ibu Masni. Selamat datang Bu Masni. Masih ada enggak tadi? Tadi ada Bu Masni. Masni Dade dari Maluku Utara ya, Ternate. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi, mau sharing, kita tunggu. Jadi rencananya habis ini kita mau mengadakan pertemuan offline ya Bu Vivin, semacam raker untuk lebih apa namanya, untuk lebih ya. NTB mau nanya? Silakan Bu. Mau nanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan.
Islam Bakti Jatibela, perwakilan NTB. Silakan Bu. Kok hilang? Halo? Halo Ibu dari NTB, silakan dibuka lagi suaranya Bu. Ke-mute kayaknya ya. Ke-mute Bu, dibuka dulu Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Aduh. Barangkali sinyal itu, Bu. Bukan, Bu, karena Ah, ketutup. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari guru TK Islam Bakti, Kecamatan Gunung Sari, Provinsi NTB. Namanya Bu? Mau nanya tentang NUPTK. Ya lanjut Bu, silakan. Kalau persyaratan untuk NUPTK kan harus ijazahnya S1. Sedangkan kami ijazahnya D2. D2 PGTK. Ada program sekolah. Kemarin kita dengar ada program dari yayasan mau melanjutkan IPBI pusat ya, memberikan apa lanjutan untuk kuliah. Ya, S1 kuliah S1-nya untuk PAUD. Bagaimana caranya kita dapatkan, Bu? Ya, itu saja Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bu, sebelumnya siapa? saya nanya Bu Ketua YPBWI YPBWI NTB untuk Bu Vivin, kayaknya NTB ini sudah ada yang ini ya bergabung di kita ya belum? Sebentar, NIB-nya saya, Pak Sarif bisa share kah? Bentar. Saya karena belum belum download atau Bu Inel bisa share nggak? Di NIB-nya masuk nggak sudah? Sepertinya belum sih Bu Vivin. Oh iya. Ya, Bu, mungkin untuk pertanyaan tadi dijawab dulu aja ya, nanti kita ini lagi ya. ya oke. Saya langsung satu-satu dulu aja Bu Inel, biar Iya, enak. iya, Maaf. iya. Jadi saya jawab ya Bu. Pertama urutannya adalah tadi suara ya, mohon maaf Bu, ada yang oke. Saya jawab pertanyaannya terkait NUPTK. Secara urutan tadi di dalam paparan saya sebutkan yaitu perapian dari sisi administrasi yayasannya dulu, gitu ya. Dia sudah masuk nggak NIB-nya, itu untuk verifikasi yayasan, gitu ya. Dari verifikasi nanti nomor induk yayasan, nah, NPYP-nya dapat, NPYP ya nomor pokok yayasan pendidikan, kayak gitu. Dari situ kemudian perekaman PTK. Perekaman PTK dan NUPTK itu hal yang berbeda. Kalau PTK tadi Bu, semuanya guru mau SMA kah nggak SMA itu sebenarnya nggak ada masalah ya kayak gitu untuk direkam. Tapi dia kalau nggak memenuhi syarat gitu ya dari sisi administrasi guru PAUD biasa nggak akan dapat NUPTK kayak gitu. Jadi
hal yang berbeda ya Bu, kayak gitu ya, MPTK dan NUPTK itu. Nah, kalau NUPTK tentu dari dinas yang mendapatkannya itu, yang memberikan itu. Alurnya diikutin dulu aja Bu, kayak gitu. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaan Bu, saya pingin dong sarjana kayak gitu, sarjana PAUD. Kita memberikan juga peluang kepada guru-guru yang ada di lingkungan YPB untuk menyelesaikan belajarnya menggunakan STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang sebentar lagi juga akan jadi institut untuk program PAUD. Yaitu jadi ini ada Bu Anita ya, kayak gitu. Bu Anita itu yang memang ini Bu Anita STAI kan? Iya Benar nggak kayaknya Bu? ya, iya Bu Iya, Anita Nah, iya, Mulyah Bu ya, Titin. iya. Iya. Nah, ya, ini Bu Anita juga ada untuk ibu-ibu mendapatkan ijazah pendidikan sarjana PAUD, kayak gitu. Sehingga itu akan, kalau ibu-ibu benar-benar ingin berkarir menjadi guru PAUD, dikejar NUPTK-nya. Syarat NUPTK-nya memang harus sarjana PAUD. Maka dari itu masuklah atau kuliahlah memang di STAI gitu. Di STAI gitu ya, apa namanya, ada kemudahan-kemudahan walaupun misalnya saja tidak kuliah langsung kayak gitu. Jadi Mbak, ini apa namanya kan, kalau kuliah itu kan nggak bisa hanya kemudian kampus apa kampus yang ini Bu, terbuka, universitas terbuka yang bisa memang melakukan online, tapi gitu secara teknis nanti STAI akan memberikan peluang-peluang, kondisi-kondisi untuk mempermudah ibu-ibu mendapatkan gelar sarjana PAUD kayak gitu. Jadi itu dikejar dulu Bu kayak gitu supaya memang dari sisi ibu mendapatkan NUPTK-nya, setelah dapat NUPTK nanti akan dapat apa namanya, pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi ya gitu. Itu faktual dan itu keharusan ya itu. Jadi bisalah kemudian bekerja sama ya gitu dengan staff untuk mendapatkan itu dan kemudian dalam hal pembiayaan kayak gitu. Kira-kira begitu ya Bu. Siapa punya? Ibu dari NTB tadi nggak nyebutin Iya, nama, saya heeh, nggak dari dengar. NTB ya. Ya, Jadi syarat-syaratnya supaya dalam persoalan NPTK itu, nah sejauh ini NTB Bali, Pak Sarif bisa ngecek nggak ya? NIB-nya belum masuk dalam YPB pusat, kayak gitu. Nah, kalau belum masuk YPB pusat, ini seringkali ditanya, Bu kok saya NIB-nya nggak ada, namanya kan sekolah bakti. Ya, dicek-cek memang nggak ada. Karena dulu biasa kejadian, sudah ada izinnya, kayak gitu ya. Mungkin dan dulu tidak ada yang namanya administrasi yang sifatnya online begini, kayak gitu. Entah dari dinas ya dibuat saja kayak gitu, entah disesuaikan, entah dibuat kayak gitu. Maka ketika ada persoalan dengan guru, ada guru baru, ada guru lama yang sudah nggak nggak aktif, kayak gitu, gimana lepaskan, bagaimana menambahkan, itu akan jadi persoalan. Karena apa? NIB-nya belum ada di kita, belum ada NPYP-nya, bagaimana kemudian dapat hal-hal yang lainnya, kayak gitu, pengurusan PTK dan NUPTK. Kira-kira begitu ya, Bu? Jadi mengikuti dulu. Untuk saat ini memang apa, NTB belum masuk NIB Yayasan Bakti Pusat. ya baru ada 21 nih Bu. Ya, begitu ya, Bu. Kalau seandainya Bu Inel mau share, monggo Bu Inel. Ya, coba Karena saya. saya belum download. Untuk yang sudah masuk dalam NIB kita, jadi NIB itu kan nomor induk berusaha, semacam pengakuan dari pemerintah, sekolah A itu sudah ada nomor induk berusahanya, sudah ada izinnya. Akte yayasan saja belum cukup,
perlu kemudian NIB ini Bu, semuanya didetilin nih. Ini Iya, sudah ada ada iya berbasis RA, TK, kemudian sudut panjang, ini semua ada sampai ke bawah Bu. Bentar, yang bentar. sudah. Ini ya, ada yang kemudian, NIB-nya sudah terbit, ada. Oh, ini Bengkulu Selatan sudah ya Bu Vin? Hmm. NIB terbit, ya itu. Oh, ini belum yang terbit iya. Mm-mm. Lampung sudah. Ini Yogyakarta juga sudah ada, ya Tapi gitu. belum terbit. Nah, kalau sudah ada NIB-nya, maka NPYP-nya akan kita masukkan, ya gitu. Dan setelah itu alurnya PTK dan NUPTK, ya gitu. Ini semua satu nama, satu sekolah sudah masuk nih. Bangkalan juga Telang ada, ya gitu ya. Terus kemudian DIY Sleman juga ada, ya gitu. Nih, STAI sudah ada. Style Jalan Medoro, iya. Ya, mungkin demikian. Berarti kalau nanti tadi pertanyaannya mau apa? Mau penyetaraan ke S1 bisa berhubungan dengan Bu Anita kali ya, Bu? Iya, betul. Ya. Di sini ada Bu Anita, Bu Ati dari NTB. Tadi nama ibu gurunya siapa, Bu Ati? Suaranya belum dibuka, Bu. Mute-nya dibuka dulu. Jawab. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Arini Nisa. Bu Arini. Ya. Oh iya. Ibu Arini nanti bisa hubungin Ibu Anita YPBWI Jawa Timur, Bu. Juga beliau juga pengurus di STAI ya, Bu Vivin ya, staf STAI. Kalau Iya, Jawa Timur yang telepon kemarin. ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Jadi kuliahnya nggak kemana-mana ke YPB juga. Iya. Harapannya kan begitu. Kalau sudah di Mantap. 2 berarti penyetaraannya ke S1 nggak SKS-nya Iya, bisa kali Bu. iya betul. Kalau D2 kan lebih pendek. Mm-mm. Nggak perlu 4 tahun ya, Bu. Iya. Ayo Bu, semangat Bu, ini mumpung ajaran baru habis ini Bu. Iya. Ini guru saya juga daftar. Ibu siapa kita daftar? Nanti. Ya, mungkin silakan ibu-ibu dari perwakilan cabang lain kalau ada yang mau tanyakan. Nanti Bu Ati bisa kontak Terima saya juga kasih Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini ada dari apa? Dari Jawa Timur nih lumayan lengkap ya Bu Arni. Malang hadir, Bangkalan, Madura. Ini dari Ternate juga ada Bu Kia. Ini Bu Kia gimana kabarnya Bu Kia? Bu Haja Rukia Nurlete. Ada Ibu Masni. Ibu silakan Ibu. Masih menyimak, belum ada pertanyaan. Oh iya Bu Masni, makasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Jawa Timur Ibu Harni ada yang mau disampaikan? Nyimak aja dulu Bu Inel. Oh iya. Oke. Iya. Dikunyah-kunyah dulu ya Bu. Soalnya kayaknya pemaparannya lumayan ini ya Bu. Silakan Ibu dari Kalimantan Selatan Ibu Rajiha, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Dari Jogja ada Ibu Yanti.
Silakan Bu kalau ada yang mau disampaikan. Dari Jawa Tengah ada Bu Zub, Ibu Zub. Bu Ita, silakan. Bu Is, ini pengawas dari Jawa Tengah hadir Bu Is, pada Bu Zub. Silakan Bu Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nih kangen. Gimana kabar ibunya, Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah, udah sehat. Baik. Bu, mau menanyakan soalnya tadi ya tentang peraturan yayasan yang terpusat itu tadi. Halo? Oke, silakan, Kedengeran ya? silakan Bu. Oh iya. Kan Bu, Iya. Yang pertama itu tentang kewajiban membayar iuran 10.000 itu. Itu mulainya kapan? Karena kalau tahun ini kan kami sudah menentukan harga untuk pendaftaran baru ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk pajak itu apakah semua keuangan yang masuk, termasuk misalnya kami dapat BOP, itu juga dilaporkan atau bagaimana? Yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang ini Bu, kan ada grup khusus untuk operator ya, Iya. operator sekolah itu. Kami bisa tahunya perkembangan operator kami itu gimana? Apakah operator kami itu aktif atau tidak? Itu seperti apa? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, salah Kita jawab rahmatullah. satu-satu ya Bu Vivin, silahkan. Ya, Tidak saya ulang ya, Bu Vivin langsung ya. Ya, Ya, silakan. makasih Bu Ita. Pertama, ini perlu sepakatan kayak gitu, kapan mulainya. Jadi ada yang sifatnya bisa langsung dilakukan sebenarnya ya gitu. Beberapa contohnya sekolah itu ya memesan misalnya seragam itu ya di bulan saat ini ya gitu. Tapi kan kembali lagi ada juga yang kemudian merasa berat kayak gitu. Nah, untuk itulah saya berharapnya ada kesepakatan. Tentu saja kita berharap makin cepat lebih baik. Ya gitu. Supaya juga deadline-nya juga mulai berjalan. Contohnya seandainya di tahun 2025 ini yayasan yang ada tidak berkenan atau tidak bisa gitu. Sebenarnya bukan tidak bisa ya gitu, tidak berkenan. Ah, maka pilihan-pilihannya seperti apa itu yang perlu kita diskusikan. Makanya ini lebih cepat lebih baik untuk kita ketemu offline kayak gitu. Kan kalau ketemu online ini mau bisik-bisiknya susah ya. Kalau 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 ketemu langsung kan enak bisa bisik-bisiknya bisa ya tadi gitu berdiskusinya itu jauh lebih intens dan langsung kayak gitu. Itu sih Bu, jadi saya justru kemudian pengennya kesepakatan di kita untuk kapan kita mulainya dan kemudian penerapan jika tidak itu juga bagaimana dan mulai kapan itu. Itu nanti kita ini kan ya Bu, tapi sesungguhnya dari lubuk hati yang paling dalam karena semuanya yang kita lakukan itu bukan hal yang mudah, tentu saja inginnya lebih cepat lebih baik. Itu satu. Yang kedua, untuk kelaporan keuangan, Bu, nanti akan ada bab khusus atau kemudian pertemuan khusus. Moga-moga pada saat offline itu juga bisa. Kenapa? Pemasukan yang terkait dengan dari pemerintah, datanya BOP itu masuk laporan. Apakah perlu masuk laporan atau tidak, itu nanti akan bisa kita diskusiin kayak gitu. Jadi contohnya gini Bu, pada saat awal memang laporan BOS itu tidak kita masukkan di dalam laporan keuangan yayasan pada awalnya gitu. Beberapa, ini pengalaman saya itu. Tetapi ternyata itu ya, ketika kita switching sistemnya gitu, jadi kita menggunakan dana BOP itu kan mengikuti 8 sistem standar satuan kayak gitu. Nah, kita
Saya pengalamannya untuk dana BOS ya, kalau TK BOP ya gitu, banyak digunakan untuk yang sifatnya utilities. Contohnya telepon, listrik, air, kemudian internet kayak gitu. Untuk utilities yang kemudian habis pakai. Secara teknis kayak gitu, ketika itu masuk sebagai biaya kayak gitu, maka suka tidak suka dan itu kalau menggunakan online kita transaksinya online, maka kita putuskan memang masuk di dalam laporan yayasan kayak gitu. Jadi akan lebih jauh mempermudah. Kenapa Bu? Laporan keuangan itu satu kuncinya harus balance. Antara pemasukan dan pengeluaran itu harus balance. Jika tidak dimasukkan, maka berarti semua penggunaan BOP tidak bisa dijadikan penggunaan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Murni semuanya terpisah. Itu sangat bisa itu. Tapi kalau sifatnya switching, nah itu nanti teknis lah Bu itu. Jadi kita akan diskusi langsung karena kalau jelasin gini kan agak agak sulit juga ya itu. Teknis. Kenapa begini, kenapa begitu ya gitu. Kalau nggak langsung itu agak rumit. Itu sih Bu ya. Jadi akhirnya memang saya putuskan laporan dana BOS atau dana BOP itu masuk karena kalau tidak dimasukkan laporan pasti nggak balance Bu. Berapa yang masuk, kenapa kok tiba-tiba ada kita mengeluarkan bayar ini, bayar itu, duitnya dari mana itu, padahal nggak menggunakan uang sekolah atau uang yayasan. Nah, itulah yang tidak memungkinkan kalau tidak dilaporkan kayak gitu. Itu sih, Bu. Kira-kira begitu. Satu lagi Bu Vin yang ketiga. Tentang Iya. operator. Perwakilan Oh, bagaimana mengecek keaktifannya tadi. oh. Wah, itu, Bu. Gimana maksudnya ya? Keaktifannya ya? Coba bisa diulang lagi Bu Ita, maksudnya gimana? Jadi, maksud saya itu kan ada perwakilan dari kami dari Jawa Tengah atau dari cabang lainnya masuk di grup operator. Oh, iya. Apakah mereka yang masuk di situ itu mereka tuh aktif untuk entah bertanya entah berkoordinasi dengan di dalam grup itu mengikuti perkembangan informasi yang ada di situ gitu. Kami tahunya seperti apa kan tidak ada kadang kan tidak ada informasi ke pengurus tentang Oh ya, kegiatan saya paham mereka sih gitu. maksudnya. Ibu Ita nggak masuk ya di grup operator ya? Enggak. Oh enggak, nanti saya masukin aja Bu. Soalnya itu seperti biasanya grup itu akan ada ada notifikasi atau aktif dia ketika ada pertanyaan-pertanyaan ya Bu Vin ya. Jadi kayak sekarang Nah, ketika nggak ada pertanyaan, ketika tidak ada permasalahan, sepertinya biasa aja Bu, nggak ada aktivitas. Nanti saya masukin, berarti kita masukkan saja ketua-ketua perwakilan ya Bu Vin di grup oke. operator biar bisa ya. Ya. Berarti sudah ya Bu Ita ya. Iya, Jadi sudah. nanti Terima ada kasih. beberapa pertanyaan ini yang mungkin jawabannya dalam bentuk pertemuan lagi yang sifatnya lebih teknis. Baik. Ya, terima kasih. Silahkan ibu-ibu yang masih mau bertanya, kita masih sediakan waktu. Lebih cepat lebih baik Bu. Yumi, Iya, silakan Bu Kia. Oh bukan ya. Dari Padang, dari Sumatera Barat ada Bu Ani, Bu Farida. Bu Farida juga dari Padang. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dari Sumatera Barat.